Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lanjut kepada ke hadis yang kedua, halaman 27. Ini hadis panjang. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya. Atau dalam riwayat yang lain bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi Syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Syukran. Faqala Rasulullah SAW al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-ha'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala li ya Umaru atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, ya, selain daripada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, dan ini adalah hadis ahad, ya, hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini enggak ada kata julus kan, tetapi artinya ada julus. Kalau antum lihat di Arba'in Nawawi itu ada lafaz julus, ya. Bainama nahnu julusun, ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini maknanya apa? Ketika kami duduk di sisi Rasulullah. Ya. Dzata yaumin, pada suatu hari tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, ya. Rambutnya sangat hitam, menandakan akan kesempurnaan keadaan seorang, ya, keadaan
seseorang tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, jadi seger buger, pakaiannya bagus, betul-betul putih, dan juga rambutnya betul-betul hitam, badannya segar, dan sementara di antara mereka itu tidak ada yang tahu. Nah, ya. Wala yura alaihi atharu safar, dan tidak ada padanya bekas perjalanan. Yang namanya perjalanan, kata Nabi SAW, qita'atun minal azab, sepotong daripada azab. Iya. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang masyhur pun juga tidak tahu. Iya. Hingga ia menghampiri Nabi SAW lalu menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi SAW. Sebagian penjelasan yang lainnya bahwasanya tidak kepada Nabi SAW, tapi ini dhaif. Yang sahih adalah kepada lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan. Nah, ini merupakan salah satu di antara adab majelis, yaitu dekatnya seorang murid dengan guru. Sehingga dengan demikian nanti diharapkan dia bisa meneruskan perjuangan gurunya. Ya, makanya adanya istilah santri. Santri itu adalah melanjutkan perjuangan dakwahnya gurunya. Itu. Wahai Muhammad, orang Badui biasanya kalau memanggil Rasulullah SAW itu dengan namanya, bukan dengan Rasulullah. Ya Muhammad. Makanya di antara mereka tidak ada yang tahu siapa dia, si laki-laki ini. Bahkan Umar bin Khattab pun juga tidak tahu. Langsung saja si fulan ini, si laki-laki ini mengatakan ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Istrinya saja memanggil suaminya aja ya Rasulullah. Kok ini ada orang yang memanggil Muhammad. Makanya di antara panggilan untuk menambah cinta antara suami istri itu dengan panggilan sayang. Ya, seperti hanya Nabi SAW memanggil istrinya ya Humaira. Ya. Jangan seperti neraka, yang suami manggil istrinya iblis, atau sebaliknya istri manggil suaminya syaitan. Jadilah neraka. Ya, neraka dan iblis kan tempatnya di syaitan, dan iblis tempatnya di neraka, kan begitu. Ya. Atau nama. Nama. Ya, laki-laki Muhammad dipanggil Muhammad, mat gitu. Iya. Makanya salah satu cara untuk supaya cinta antara suami dan istri itu semakin bertambah adalah dengan panggilan sayang, panggilan yang disayang. Iya. Nah, sampaikan kepadaku tentang Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Ya. Ia mengatakan engkau benar, subhanallah. Ada orang bertanya, setelah dijawab dibenarkan, bagaimana perasaan kita? Kalau kita sudah menilai bahwasanya ini adalah pertanyaan kurang adab, ya, yang namanya pertanyaan itu adalah tidak tahu ke tahu. Artinya yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Artinya apa? Tersampaikannya ilmu tersebut kepada dia. Makanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diajukan. Contohnya pertanyaan ngetes, kecuali dari guru ke murid di kelas misalkan.
tidak masalah. Gurunya dites. Ya kecuali kalau gurunya nggak tahu terus kemudian dites, tidak masalah. Karena apa? Supaya nanti gurunya juga bisa menambah ilmu. Itu. Kemudian ia mengatakan engkau benar. Kami heran kepadanya. Ia yang bertanya, namun ia juga yang membenarkan Nabi SAW. Ia mengatakan, sampaikan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ia mengatakan engkau benar. Kedua kalinya dia mengatakan demikian. Ia mengatakan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya walaupun kamu tidak dapat melihatnya. Jelas, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Salah satu syarat ya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan bisa melihat Allah. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tetapi ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, sampaikan kepadaku kapan terjadi kiamat. Ya, kapan kiamat terjadi. Nah ini pertanyaan besar. Pada zaman Nabi SAW ya, beliau ditanya demikian. Kalau kita ditanya jelas kita tidak tahu jelas 100%. Ya, tetapi Nabi SAW yang tentu saja selalu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ditanya tentang hal tersebut, tentu saja ini pertanyaan besar. Ya. Makanya di antara kiamat sughra diutusnya Nabi SAW. Ya, tanda di antara tanda kiamat sughra itu adalah diutusnya Nabi SAW. Kemudian beliau menjawab, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Ya, Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kok ada orang yang jauh setelah beliau SAW 1000 tahun lebih, kok ada yang mengatakan tahun 2012 kiamat. Sekarang tahun 2022, sudah 10 tahun lamanya berlalu dan ternyata tidak terjadi. Katanya juga tahun 2023 juga kiamat katanya. Kalau sekiranya akhir tahun 2022 ini kita masih ngaji, apa iya kiamat itu terjadi? Kenapa demikian? Karena terjadinya kiamat diantaranya tidak ada orang-orang yang melafadzkan Allah lah. Kita berapa kali mengatakan Allah di dalam satu majelis ini? 45 menit lah misalkan. Itu. Makanya manusia itu tidak ada yang tahu. Rasulullah aja yang sering mendapatkan wahyu, kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu jawabannya. Gitu. Ia mengatakan, sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Nah, kalau tanya tanda-tandanya ada. Itu baru Nabi SAW tahu jawabannya. Entah itu besar atau kecil. Iya. Beliau menjawab, di antaranya apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan bila engkau telah melihat mereka yang dulunya tidak memiliki alas kaki, alias miskin, pakaian fakir dan pengembala kambing mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi nan megah. Ya qadarallahnya ini terjadinya pada zaman Soeharto. Petani aja punya helikopter. Petani. Nah sekarang anak-anak muda nggak ada yang mau meneruskan menjadi petani. Ya. Kemudian laki-laki itu pergi, tapi aku masih terdiam sejenak. Kemudian beliau bertanya kepadaku, yaitu Nabi SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang tadi bertanya?
Pada waktu itu, maka jawabannya yang tepat adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu jawaban yang tepat. Nah sekarang Allahu a'lam. Karena Rasulullah SAW sudah wafat. Bahkan pun ketika kita memberikan jawaban yang tepat pun disyariatkan tetap mengatakan wallahu a'lam. Karena bisa jadi walaupun pendapat yang kita pegang itu sudah tepat menurut kita, belum tentu yang lain menurut yang lain itu tepat. Ya. Beliau bersabda, ia adalah Jibril, Masya Allah, Jibril. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hadis ini mengizinkan Jibril itu merubah bentuknya menjadi manusia. Karena tujuannya mulia, yaitu mengajarkan manusia tentang tingkatan Islam. Makanya yang ditanyakan oleh dia adalah Islam duluan. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Makanya tingkatan pertama, tetapi dia adalah yang paling rendah, itu adalah Islam. Kemudian tingkatan yang kedua di atas Islam adalah iman. Kemudian yang tertinggi adalah ihsan. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Makanya agama kita ini, agama Islam ini adalah agama wahyu. Ya, bukan agamanya manusia. Artinya apa? Agama wahyu itu haruslah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena tidak ada ya ilmu di dalam agama kita kecuali harus merujuk kepada keduanya. Ya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Namun keduanya menyebutkan hadis ini pada kitab sahih mereka dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Nah ini kan beda riwayat. Kalau hadis yang kita baca barusan ini adalah riwayatnya Muslim dari Umar ibnul Khattab. Kalau penjelasan dari Syekh Al-Muhanna ini ada hadis yang sama, cuman dia berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya setiap periwayatan hadis itu kadang ada sama periwayatannya, mulai dari sanadnya dan mulai dari matannya diriwayatkan oleh satu imam. Ya. Kalau toh ada perbedaan dalam periwayatan, itu biasanya pertama perbedaan riwayat daripada sanad. Karena rijal Bukhari kadang tidak sama dengan rijal Muslim. Ya, rijal di sini maksudnya adalah para perawi atau sanad daripada Imam Bukhari dan Muslim tidaklah sama. Kecuali di antara keduanya ini ada kesepakatan, makanya disebut dengan ala syarti syaikhain, dengan syarat kedua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang mencakup penjelasan mengenai seluruh pokok ajaran agama Islam. Karena itu beliau bersabda di akhir hadis ini, ia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama Islam. Saya murojaah hadis ini dan penjelasannya ternyata tidak seluas yang saya pernah baca. Tapi wajar karena juga mukhtasar. Namanya juga ringkasan. Kalau tidak mukhtasar, maka pembahasannya lebih banyak daripada penjelasan ini. Gitu. Makanya dia mukhtasar. Ya. Ia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Setelah menjelaskan derajat Islam, derajat iman, dan derajat ihsan, beliau menjadikan semua itu sebagai rangkaian agama. Artinya apa? Kita harus mempelajari Islam kita. Ilmu-ilmu Islam, disiplin-disiplin ilmu Islam. Mulai apa itu Islam? Rukun Islam berapa? Kemudian apa saja yang menjadikan Islam itu utama? Atau kita mempelajari keutamaan tentang Islam. Dan apa saja
yang membatalkan daripada keislaman. Dan bagaimana supaya keislaman kita itu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Begitu juga dengan iman. Kita mempelajari, mengilmui yang namanya pengertian tentang iman, ya. Cabang-cabang iman, pengaruh-pengaruh iman terhadap amal, dan apa saja yang menjadikan iman itu menjadi turun. Bahkan apa saja yang menghilangkan iman itu perlu kita pelajari. Dan kita perlu sabar untuk mempelajari iman. Begitu juga dengan ihsan. Ya, ihsan. Tingkatan tertinggi setelah Islam dan iman. Apa saja yang menjadikan kita itu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan demikian, ya, kita telah mempelajari seluruh agama kita. Kita telah mempelajari seluruh agama kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya pembahasan Islam itu akan terhubung antara satu sama lain. Ya. Entah itu, misalkan ketika kita membahas fikih, kita juga akan membahas akidah tentu saja. Kita juga akan membahas yang namanya sirah nabawiyah dan sirah-sirah yang lain. Dan itu akan terhubung dengan otomatis. Karena memang ilmu Islam demikian. Ya, ilmu Islam demikian, tidak terputus-putus. Ya. Ketika kita mempelajari fikih, mengajarkan fikih, ya sudah fikih aja, nggak akan terhubung dengan yang lain. Tidak mungkin, di dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, sehingga dikatakan di sinilah menjadikan semua itu sebagai rangkaian agama. Dan memang harus demikian. Orang yang beragama itu haruslah berilmu. Artinya apa? Menambah ilmu setiap harinya. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan atau kita bandingkan dengan orang yang tidak beragama, apa yang terjadi pada mereka? Ya. Mereka kan tidak menambah agama, tidak menambah ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut menjadikan dia itu semakin yakin dengan agamanya. Makanya kebanyakan orang-orang yang murtad itu awalnya apa? Jauh dari apa? Islam. Hari Sabtu kemarin Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala menjelaskan pada kita sebab terjadinya firqah-firqah sesat. Ya, sebab terjadinya firqah-firqah sesat. Contohnya Mu'tazilah yang muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, tanggung-tanggung murid imam besar. Tapi juga menjadikan dia juga sama dengan gurunya. Ya. Waktu itu di Masjid Basrah. Masjid Basrah kan besar. Ya, sangat besar sekali. Sebesar Istiqlal. Tapi satu lantai. Besar tapi satu lantai. Nah, waktu itu ketika majelisnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mulai, ada orang yang bertanya kepada beliau. Sebelum beliau menjawab, datanglah Wasil bin Atha untuk menjawab pertanyaan itu. Akhirnya apa? Dia i'tizal, makanya di sini dia disebut dengan pembesar Mu'tazilah. Akhirnya apa? Dia itu berada di pinggir-pinggir masjid. Dan dia itu i'tizal, artinya mengasingkan diri dari majelisnya Hasan Al-Basri. Ya. Nah, secara akal, padahal di situ ada orang-orang alim besar di situ. Lah kok dia dengan beraninya menjawab pertanyaan sementara ada orang alim besar. Nah, inilah sudah hilang adab, hilang juga ilmu dan juga keberkahan dari gurunya. Ya. Akhirnya apa? Wasil bin Atha ini menjadi salah satu gembong ahli bid'ah besar. Dikarenakan apa? Kurang adabnya dia terhadap gurunya, dan dia kemudian apa? Melepaskan diri, mengasingkan diri dari majelisnya gurunya. Akhirnya dia berfatwa tanpa ilmu.
Ya, berfatwa tanpa ilmu, mengajarkan sesuatu tentang Al-Quran dan Sunnah tidak dengan ilmu. Akhirnya demikian sampai sekarang adanya Mu'tazilah. Makanya sering saya sampaikan ketika kita membahas tentang manhaj, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, Sufi, itu ajaran-ajaran itu semuanya tidak nyampe kepada sahabat. Ke sahabat aja nggak nyampe, apalagi kepada Rasulullah. Nah, kebanyakan ahli bid'ah itu seperti itu. Ada yang alim besar tidak diakui, tapi dia menganggap dirinya alim. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Beliau menjelaskan Islam sebagai amal ibadah lahiriah, dikerjakan anggota tubuh yang berupa ucapan dan perbuatan. Yang pertama ialah syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ini adalah makna yang paling benar, la ilaha illallah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah amalan lisan, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Ibadah-ibadah yang baru saja disebutkan terdiri dari amalan fisik, ya, seperti sholat dan puasa. Puasa, sholat, amalan fisik, ya. Dan amalan harta seperti zakat dan juga haji, ya. Dan juga ada amalan yang masuk ke dalam kedua kategori seperti ibadah haji bagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari Makkah. Sebenarnya pun di Mekah pun juga butuh harta. Walaupun sedikit ya. Karena di antara keutamaan untuk penduduk Mekah itu, mikotnya ketika dia itu ingin umrah itu ya di rumah dia. Ya, misalkan di Aziziyah atau Misfalah. Misfalah dari situ keluar dari rumah memakai baju ihram, udah bisa umrah. Tapi tetap dia membutuhkan apa? Harta. Perjalanan dari rumahnya ke Masjidil Haram sekiranya kalau 1 kilo 2 kilo, makanya mungkin saking tingginya Zamzam Tower itu kan, dan saking besarnya Zamzam Tower sehingga beberapa kilometer saja bisa dilihat gitu. Makanya walaupun kadang dekat, belum tentu dekat. Seperti dari batasan untuk mobil daripada jalan Al-Khalil Ibrahim, ya, Nabiullah Ibrahim sampai ke Masjidil Haram itu ada mungkin 1 kilo. Padahal kelihatan itu Zamzam Tower itu sangat tinggi sekali kan begitu. Dekat tapi jauh. Dekat kelihatannya dekat, tapi kalau dalam perjalanan itu ada 1 kilo dari situ. Ada 1 kilo. Atau yang paling dekat dari situ Mesfalah namanya, tapi agak jauh daripada Al-Khalil Ibrahim Street itu. Hal ini disebutkan di sini karena perkara tersebut merupakan pondasi utama peribadahan dalam agama Islam, yang Islam dibangun di atas amalan-amalan itu, sebagaimana penjelasan yang insya Allah akan kami sebutkan pada tempatnya pada hadis Ibnu Umar, ya. Nabi SAW menafsirkan iman dalam hadis ini sebagai keyakinan batin melalui sabdanya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, inilah pondasi utama daripada ibadah, yaitu iman. Dan iman di sini ada 6 yang tidak mungkin terpisah antara satu sama lain. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis itu mengulang 3 kali, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang-orang kafir di antara mereka itu, ya, kebanyakan mereka itu adalah tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan,
dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya tentang keimanan kepada 5 pokok keyakinan ini di beberapa tempat. Seperti firman-Nya, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih." Dalam surat Al-Baqarah 285. Nah, di sini syahidnya mana? Amana billahi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang juz yang kedua. Bismillah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ini ada kesamaan lafaz. Makanya apa? Hadis itu sebagai penjelas daripada Al-Qur'an. Ya, ini contohnya. Ya. Dan banyak lagi contoh yang lain. Mengimani para rasul memiliki konsekuensi mengimani semua yang mereka beritakan, berupa malaikat-malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab hari kebangkitan, takdir dan semua hal lainnya yang mereka kabarkan secara terperinci berupa sifat-sifat Allah dan sifat-sifat hari kiamat seperti mizan, timbangan, sirat, jembatan surga dan neraka. Ya. Iman kepada hari akhir yang baik dan buruk dimasukkan dalam bagian kesempurnaan iman karena agungnya kalimat ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dan menjadikannya sebagai argumen untuk membantah orang yang mengingkari takdir dan menyangka bahwa ini adalah perkara yang masih bisa diperselisihkan. Nah, ini diantara salah satu contoh bahwasanya yang namanya Qadariyah itu, iman-iman mereka, ajaran-ajaran mereka itu tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Waktu itu Abdurrahman Al-Himyari dan satu temannya lagi itu, dia melihat di Basrah sana itu ada orang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu, terjadinya sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Abdurrahman Al-Himyari dia berniat untuk berhaji, ya, dia jalan dari Basrah menuju Makkah Al-Mukarramah, sekiranya nanti suatu saat ketemu dengan sahabat. Dan ternyata betul ketemu dengan Ibnu Umar. Akhirnya dia bertanya demikian. Akhirnya ada 2 perkataan daripada Ibnu Umar yang kita kenal masyhur. Yang pertama bahwasanya apa? Katakan kepada mereka, mereka tidak walaupun mereka itu berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka mereka tidak akan diterima kecuali mereka beriman kepada takdir Allah. Yang kedua, bahwa katakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas dari mereka dan mereka berlepas dari Ibnu Umar. Artinya apa? Ibnu Umar selama hidupnya bersama Nabi SAW tidak pernah mendengar perkataan yang semacam ini. Nah, hal itu menandakan bahwasanya keyakinan Qadariyah itu tidak sampai kepada Nabi SAW. Ya. Dan Ibnu Umar sudah membantah mereka dengan tegas dan keras. Kemudian ia berlepas diri dari pemahaman mereka dan mengatakan bahwa amal ibadah mereka tidak akan diterima selama mereka tidak beriman kepada takdir. Ya. Apabila disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis membedakan antara Islam dan iman serta menggolongkan semua jenis amal ibadah ke dalam Islam dan bukan dari iman, sementara salafus saleh mengingkari dengan sangat keras siapa saja yang mengeluarkan amalan dari kategori iman. Nah, ini penjelasan tentang
apakah iman dan Islam itu satu? Ya. Kalau sekiranya dipisah antara Islam dan iman itu bagaimana? Kalau sekiranya disatukan itu jadinya bagaimana? Ya. Maka bantahannya, perkaranya sebagaimana yang kau sebutkan, dalil yang menunjukkan amalan termasuk bagian dari iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat iman bertambahlah mereka karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Artinya apa? Amalan itu adalah buah dari iman. Dalam kitab Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada delegasi Abdul Qais, "Amurukum bi arba'in al-imani billahi wa hal tadruna mal iman?" Mal imanu billah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salati wa ita'uz zakat wa shaumu ramadhana wa tu'tul khumusa minal maghnam. Aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan 4 perkara: beriman kepada Allah. Apakah kalian mengetahui apa iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan bahwasanya di antara salah satu metode dalam dakwah itu adalah tanya jawab. Ya, tanya. Makanya sebagian para ulama itu mereka menulis buku itu dalam bentuk tanya jawab. Kemudian ketika memberikan sebuah istilah, maka dia juga harus menjelaskan istilah tersebut. Begitu juga dengan yang bertanya. Ketika bertanya tentang sesuatu kepada ustaznya dan ustaznya tidak tahu, maka dia berkewajiban untuk menjelaskan istilah yang dia bawakan dalam pertanyaan dia, ya. Yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, yang insya Allah Ta'ala beberapa bulan lagi kita akan menyongsongnya, ya. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, ini ketentuan dalam agama. Adapun benang merah yang menghubungkan makna dalil-dalil ini dengan hadis Jibril tentang Islam dan iman. Nah, ini jawabannya. Ketika kata Islam dan iman itu dipisah, bagaimana jadinya? Kalau sekiranya dijadiin satu, bagaimana jadinya? Ya. Serta pernyataan Nabi SAW yang membedakan antara keduanya, yaitu ketika beliau memasukkan amal perbuatan ke dalam Islam, tidak memasukkannya ke dalam iman, maka semua hal ini akan menjadi jelas ketika kita menguraikan, ya, makna dasarnya. Yaitu ada sebagian kata yang memiliki arti luas dan mencakup makna, ya, banyak makna ketika ia berdiri sendiri dan disebutkan secara umum. Contoh, Islam itu juga mencakup iman dan juga mencakup ihsan. Ya. Karena tidak mungkin seseorang itu mencapai derajat keimanan dan ihsan tanpa Islam. Dan istilah ini tidak ada di agama lain. Makanya ketika seorang dikatakan ihsan, berarti dia sudah berislam dan dia sudah beriman, gitu. Ya. Ketika dia sudah berislam, belum tentu dia menjadi iman dan ihsan. Kenapa? Makanya di kita itu ada istilah Islam KTP. Ya, Islamnya gitu-gitu aja, gitu loh. Ya, imannya tidak bertambah, ihsannya pun apalagi, gitu loh. Makanya apa? Ketika Islam dikatakan dengan iman akan bisa bersatu. Jazakallah khairan. Kalau dikatakan keduanya berbeda, ya akan berbeda. Ya.
Namun ketika kata itu disandingkan dengan kata lainnya, maka ia akan memberikan makna yang lebih khusus sehingga hanya memberikan makna tertentu. Contoh seorang fakir dan miskin. Apabila kedua kata itu disebutkan secara terpisah, maka keduanya mengandung makna yang sama, yaitu orang yang membutuhkan. Tapi keadaan hakiki keduanya berbeda. Tetapi jika dua kata ini disebutkan secara bersamaan, maka setiap kata ini memiliki makna yang terpenting, lebih terperinci mengenai tingkatan orang yang membutuhkan. Fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Ya. Demikian pula Islam dan iman. Jika salah satunya disebutkan secara terpisah, maka keduanya memiliki makna yang sama. Namun jika keduanya disebutkan bersamaan, maka salah satunya akan menunjukkan sebagian makna dari keseluruhan makna, dan kata yang lain menunjukkan makna yang lain. Itu maknanya, ya. Dengan rincian ini maka hakikat iman dan Islam menjadi jelas. Dengan kata lain, apabila kata Islam dan iman disebutkan secara terpisah, maka pada saat itu keduanya tidak memiliki perbedaan. Namun jika kedua kata itu disebutkan secara bersamaan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya di sini muallif hafizahullah taala menjelaskan tentang ihsan. Adapun sabdanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Makanya Nabi SAW menggunakan kata ka'anna, ya, ka'annaka, seolah-olah. Apakah bisa seorang itu melihat Allah ketika dunia ini masih ada? Tidak ada. Ketika ada orang yang mengatakan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dunia masih ada, ketahuilah dia dusta. Nabi SAW aja tidak bisa, ya. Makanya muncul keanehan orang-orang yang datang setelah beliau SAW itu mengatakan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengisyaratkan bahwa seorang hamba hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat ini, ya, dengan merasakan kedekatannya dan seakan ia berada di hadapannya dan seakan dapat melihatnya, sehingga salatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, ikhlas lillahi ta'ala, gitu. Dan juga membangkitkan ketulusan dalam ibadah dan mencurahkan segenap upaya demi memperbagus, menyempurnakan ibadahnya. Nah, inilah puncak daripada ikhlas, yaitu ihsan, ya. Sedangkan sabdanya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, walaupun engkau tidak dapat melihatnya, tetapi ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Allah maha melihat, ya. Dan kita tidak bisa melihat Allah. Nah, kita melihat Allah nanti di surga, insyaallah taala. Disebutkan bahwa kalimat beliau di sini merupakan hikmah dari pernyataan beliau yang pertama. Sebab ketika seorang hamba diperintahkan untuk menghidupkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan merasakan kedekatan Allah dengan hambanya, sehingga seakan-akan hamba itu melihatnya, maka hal itu mungkin akan susah untuk dia realisasikan. Maka cara untuk memudahkannya untuk merealisasikan hal itu ialah dengan mengimani bahwa Allah melihatnya dan mengetahui segala rahasia yang dapat dan apa yang terlihat. Nah, ini diantara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga bahwa pernyataan ini merupakan isyarat bahwa orang yang merasa berat untuk menyembah Allah dengan seakan-akan dia dapat melihatnya, maka hendaknya ia menyembah kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah melihat dan mengawasinya, lalu merasa malu karena Allah melihatnya. Sebagaimana kata sebagian ulama, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai dia memandangmu dengan pandangan yang menghina
menghinakan. Ini makna lain. Artinya kadang seorang ulama itu ketika dia menjelaskan tentang sebuah hadis dan ilmu apa yang sampai kepada dia itu berbeda tapi tujuannya sama. Sebagian ulama lainnya berpendapat, takutlah kepada Allah karena dia memiliki kekuasaan atasmu, merasa malulah kepadanya karena dia dekat denganmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa yang beramal untuk Allah seakan-akan ia dapat melihatnya, maka ia adalah orang yang berilmu. Ya. Sedangkan barang siapa yang beramal karena ia merasa diawasi Allah, maka ia adalah orang yang beramal dengan ikhlas. Para ulama mengisyaratkan dua kedudukan yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, kedudukan ikhlas, yaitu hamba yang beramal dengan perasaan bahwa Allah melihatnya, mengawasinya, dan dekat dengannya. Jika hamba menghadirkan perasaan ini dalam amalnya dan beramal berdasarkan hal itu, maka ia adalah seorang yang ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ia berhasil menghadirkan perasaan itu dalam ibadahnya, hal itu akan menghalanginya dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalanginya munculnya keinginan untuk berbuat hal lain. Nah, ini kedudukan tentang ikhlas. Kedudukan musyahadah, dalam istilah sufi mukasyafah, ya, yaitu seorang hamba beramal seakan-akan ia dapat melihat Allah. Musyahadah ini ada kata seolah-olah, dalam istilah sufi mukasyafah, ya, lebih berat lagi. Artinya apa? Mukasyafah ini dalam dunia sufi, ajaran sufi ini, dia bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Ya, ini kesesatan. Ya. Yaitu hati yang dipenuhi cahaya keimanan, maka penglihatan mata hatinya mencapai pengetahuannya, sehingga hal yang tak tampak pun menjadi seakan bisa terlihat. Ya, inilah hakikat kedudukan ihsan yang diisyaratkan dalam hadis Jibril. Orang-orang yang masuk dalam golongan ini memiliki tingkatan yang bermacam-macam sesuai dengan ketajaman penglihatan batinnya. Sejumlah ulama menafsirkan al-mathalul a'la yang disebutkan dalam firman Allah, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dalam surat Ar-Rum ayat 27 dengan makna hadis, ya. Begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardi mathala nurihi kamishkatin fiha misbah. Maksudnya adalah perumpamaan cahayanya dalam hati orang mukmin. Demikianlah yang diutarakan Ubay bin Ka'ab dan selainnya dari kalangan salaf. Nah, di sini cahaya, para jamaah sekalian, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Cahaya tersebut disebabkan karena keimanan kepada Allah. Walaupun tidak harus terlihat cahaya seperti lampu, tidak. Artinya orang yang beriman kepada Allah betul-betul itu akan terlihat cahayanya di hadapan orang-orang yang bermaksiat. Ya. Orang-orang ahli taat, ahli ibadah yang berilmu, maka cahayanya berbeda dengan orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ganteng, cakep, cantik, wajahnya kelihatan hitam, buram, dan seterusnya. Karena apa? Iman yang di dalam hatinya itu dia redupkan dengan maksiat. Nah, begitu juga dengan ahli ibadah yang beribadah dengan ilmu, ahli taat, orang yang beriman kepada Allah. Nah, maka dia bercahaya wajahnya. Ya. Maka dia bercahaya walaupun dari segi fisiknya tidak. Ya, makanya di dalam kitab Al-Ilmu Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman meriwayatkan sebuah perkataan
bahwasanya ada seorang syekh melihat wajah Syekh Al-Albani itu bercahaya seperti itu, walaupun tidak harus bersinar begitu, tidak. Ya. Perkataan Jibril, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sampaikan kepadaku kapan terjadi kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya pengetahuan semua makhluk ciptaan mengenai hari kiamat sama saja. Ini merupakan isyarat bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan waktunya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Ya. Kunci perkara ghaib itu ada 5 yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika antum ya mendengar, mendapati orang yang mengatakan dia mengetahui hal yang gaib, antum sampaikan hadis ini. Kang, Mbak, dalam Sahih Bukhari dari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Ini hadisnya. Iya. Kemudian beliau membaca ayat ini, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya, ya sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Adapun berkata Jibril, fa akhbirni an amaratiha, sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Nah, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tandanya, menjelaskan tanda-tandanya. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ya, dan sekarang juga terjadi demikian secara isyarat ya, tidak secara hakiki. Yang dimaksud dengan tuannya ialah nyonyanya atau dan ratunya. Hal ini merupakan isyarat bahwa akan ada penaklukan negeri-negeri dan mendapatkan banyak budak, sehingga budak wanita bertambah banyak dan mereka melahirkan banyak anak-anak. Karena di dalam Islam boleh menjimai budak walaupun tidak menikahi. Karena ibaratnya apa? Yang namanya antum punya HP itu, maka antum bebas untuk memuamalahi daripada HP antum. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Sampai-sampai ada seorang wanita yang menjadi budak bagi tuannya. Ya. Kemudian dari rahim budak itu lahirlah anak-anak tuannya yang mana mereka memiliki derajat yang setingkat dengan ayahnya, sehingga anak yang ia lahirkan menjadi tuan sekaligus majikannya. Ini makna lain. Nah, kalau makna secara isyarat ya seperti itu. Ya. Orang tua melahirkan anaknya, kemudian anaknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya raya. Ya. Punya banyak grup daripada perusahaan dia. Nah, kemudian ibunya dijadikan sebagai pembantu. Bapaknya dijadikan sebagai sopir atau jadi tukang kebun. Secara isyarat sama seperti itu. Secara isyarat sama seperti itu. Ya. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan bila kamu telah melihat mereka yang tidak memiliki alas kaki, pakaian, fakir dan pengembala kambing mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi dan megah. Makanya di kita itu ada istilah crazy rich. Nah, nanti kalau rich tidak apa-apa, tapi jangan sampai crazy. Ada kok sebagian orang-orang yang kaya itu ya tetap biasa saja. Crazy rich di Indonesia itu masih kalah dengan Syekh Sulaiman Rajhi. Syekh Sulaiman Rajhi itu Masya Allah. Berapa? Di sini artis di kita itu yang paling, ya biasanya kan beredar kan info-info seperti itu. Yang paling kaya itu dia memiliki harta 600 miliar di rekening dia. Makanya apa? Belagu.
beli Lamborghini, beli Vespa apa tuh yang mahal tuh? Kan itu mahal banget tuh, ada Vespa itu lebih dari 1 juta. Ya, bangun rumah terus dan seterusnya. Ya memang hak dia sih sebenarnya, karena kerja keras dia kan, hak dia. Cuman ya gitu, jangan sampai menjadi seperti orang kaya baru. Gitu. Ada juga yang kaya tapi biasa saja gitu. Di atas gunung, di atas langit masih ada langit. Ya. Al-alah, ya, maknanya adalah orang fakir sebagaimana dalam firman Allah, wa wajada ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang miskin lalu Allah memberikan kecukupan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa orang-orang rendahan akan menjadi pimpinan dan memiliki banyak harta. Makanya sebaik-baik orang yang dulunya fakir itu tidak menunjukkan kekayaan dia. Artinya apa? Ketika dia dulu ya mungkin jadi petugas kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian saya pernah menemuin orang yang seperti ini ketika saya di Ciamis tahun 2000, saya lupa, tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi dulunya dia itu kernet angkot. Nah waktu saya ke sana itu dia punya perusahaan baja dan itu tersebar seluruh Jabodetabek dan lumayan besar. Namanya juga kalau jualan baja itu kan nggak mungkin kiosnya segede ini, nggak mungkin lebih dari ini kan begitu. Nah kalau antum pernah dengar namanya Icakan Waterboom di Ciamis itu punya dia. Kalau antum pernah ke Ciamis, sayangnya nggak ada orang Ciamis di sini. Itu waktu itu saya ke sana itu baru 40% Icakan itu baru terbentuk, baru 40%. Padahal udah banyak itu. Karena dia di atas gunung itu dibuat seperti waterboom itu. Alhamdulillah, ya waterboom itu sekarang menjadi ma'had tahfidz. Dan beliau sangat sederhana sekali. Dan kelihatan desanya, biasa orang Sunda kan kelihatan orang desa itu bagaimana. Begitu juga orang Jawa kalau kelihatan desa itu kelihatan juga gitu. Dan beliau santai-santai saja waktu ketemu sama saya, dia naiknya nggak mobil, motor Supra. Supra kita ke tempat dia gitu. Alhamdulillahnya sekarang jadi ma'had tahfidz yang dikelola oleh Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala. Ya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa orang yang rendahan akan menjadi pemimpin dan memiliki banyak harta sehingga mereka bermegah-megahan dengan mendirikan bangunan yang menjulang tinggi serta menghiasinya dan mengokohkannya. Secara umum tanda-tanda kiamat yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan bahwa perkara hari kiamat ditanyakan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana jawaban beliau ketika orang yang bertanya tentang kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang hari kiamat. Nabi SAW bukan ahlinya kalau ditanya hari kiamat. Ya. Ini merupakan perubahan keadaan dan kondisi yang menjadi terbalik yang akan terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo? Ya, fadhal Abu Hanifah. Amin ya Rabb, jazakallah khair. Saya membaca berkali-kali penjelasan di halaman 33 Ustaz. 33. Saya masih belum paham. Pertama 2 paragraf terakhir itu dimulai dengan kata demikian pula Islam dan iman, jika salah satu ditujukan secara terpisah maka keduanya memiliki makna yang sama. Namun jika keduanya disebutkan bersamaan maka salah satunya akan menunjukkan sebagai makna dan sesuai makna. Mungkin kita bisa menjelaskan dengan kata-kata kalau menurut saya ini penulis ini memberikan penjelasan yang terlalu abstrak, terlalu luas. Bagi saya yang orang awam itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Mungkin Ustaz bisa menggunakan suatu kata-kata contoh yang pas sehingga saya bisa maknai Islam dan iman kalau disatukan maknanya sama seperti apa.
bila Islam dan iman itu dipisah katanya, maka bedanya gimana? Sehingga saya bisa memudahkan memahami paragraf ini. Baik. Barakallah. Yang kedua adalah terkait dengan Islam, ini menarik bagi saya. Ya. Saya juga punya anak. Saya selalu mengatakan pada anak, mulailah dari hal yang sederhana untuk melatih keimanan kita. Ya. Mulai dari hal yang kecil untuk melatih keimanan kita. Terus terang saya sendiri yang saat ini masih futur dengan keimanan, sehingga saya tidak ingin terjadi kepada anak saya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, bagaimana kamu melatih ihsan dari hal yang sederhana hingga menjadi kompleks? Seperti disampaikan oleh Ustaz, ataupun disampaikan para ulama, salat itu hal yang kompleks yang sudah tingkatan sudah sangat tinggi. Tapi bagi saya yang awam, untuk melatih hal sederhana itu bagaimana? Baik, barakallah. Dijelaskan di sini, demikian pula Islam dan iman. Jika salah satunya disebutkan secara terpisah, maka keduanya memiliki makna yang sama. Baik. Islam dan iman, kalau dipisahkan akan memiliki makna yang sama. Jika disebutkan secara terpisah, memiliki makna yang sama. Maka untuk menyatukan antara kedua istilah ini, kita harus mengetahui pengertian daripada keduanya. Islam itu kalau disebutkan dalam hadis ini, ya, akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Ini adalah Islam. Kemudian iman, antumina billahi wa malaikatihi. Ini korelasinya kepada apa? Antasyhada an la ilaha illallah. Ketika dipisah, maka akan memiliki makna yang sama. Nah, di sini iman kepada Allah ini juga syahadat. Kepada malaikat juga termasuk syahadat juga. Ya. Kepada kitabnya juga syahadat, tapi syahadat la ilaha illallah. Kemudian barulah rasulnya itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Rasul, secara khusus Muhammad. Wal yaumil akhir. Sampai di sini dapat belum? Oke, itu kalau dipisah. Kalau disatukan bagaimana? Iman ini mulai daripada iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, qadar ini tidak akan terjadi pada antum kalau antum bukan seorang muslim. Jadi untuk mencapai derajat iman itu harus Islam dulu. Apa ada di dalam dunia agama Kristen itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir dan ini? Gak ada. Makanya untuk mencapai derajat iman itu dari Islam dulu. Paham sampai di sini? Ada yang masih mengganjal belum? Oke. Nah, bagaimana supaya kita itu ingin mengajarkan kepada anak tentang Islam? Ya antum ajarkan dulu Islam. Karena nggak mungkin antum mau di tingkat kedua ini tanpa tangga pertama. Ya kecuali kalau antumnya tinggi, kemudian bukan body shaming, tapi ini hanya contoh. Kemudian kaki antum juga tinggi, antum langsung bisa ke tangga kelima begitu. Tidak. Nah, ketika antum nanti, makanya seseorang itu tidak akan bisa mencapai derajat ihsan tanpa Islam dan iman. Seperti itu tingkatannya. Jadi Islam dulu, pahami dulu Islam itu bagaimana. Kemudian pahami dulu dan tentang iman. Kalau kita sudah mempelajari dan memahami tentang Islam dan iman, maka kita akan bisa mengamalkan ihsan itu. Paham ya? Sampai di sini. Ada yang mengajar nggak? Nggak ada. Barakallahu fiik. Monggo. Safar itu bagian dari azab, maksudnya gimana sih? Safar bagian dari azab. Antum di rumah,
Antum bisa buat kopi, bisa buat nasi goreng, bisa tiduran sambil mimpi indah di atas kasur, kemudian mandi di bed up atau shower, makanan enak. Itu tidak akan bisa antum dapatkan ketika antum safar. Antum safar itu semua serba terbatas, minuman terbatas. Paling tidak nggak mungkin antum bisa bawa 1 galon. Botol paling tidak apa? Yang seperti ini. Atau paling tidak yang itu 1 liter. Antum tidur, walaupun sekarang itu banyak sekali entah kereta atau bis itu yang sleeper, apa senyaman itu ketika antum di rumah. Nah, di rumah antum bisa bersama istri, kalau di situ antum dilihat orang ini zina ya gitu. Pacaran sampai kayak gitu loh Pak. Ya. Antum makan gak seenak antum makan di rumah dengan sambal sama tempe daripada antum ketika safar makannya steak. Ini steak kalau kecil banget sudah 150.000. Yang mending saya di rumah beli 1 kilo, saya masak sendiri, insya Allah 2 hari habis. Lelahnya antum ketika di rumah antum bisa istirahat, tapi kalau dalam safar antum gak sempurna istirahatnya. Begitu Pak ya? Atau kan tadi angkat tangan? Gak jadi? Enggak. Oh iya. Monggo Mat. Ya. Tadi di sini di Ruknat disebutkan bahwa Ya. 29. ya halaman 38 ya. Oh 38. Nah, itu yang tanda-tanda kiamat itu terjadinya di negeri Arab, bukan di negeri atau bangsa lainnya. Ini menurut Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Makanya tadi saya katakan jelaskan, secara isyarat terjadi pada kita. Oh, ya. Ngopi dong. Tapi Nah, yang terjadi di sini hakikatnya di Arab ya. ya, jadi begini. Hadis-hadis dalil-dalil hadis-hadis tentang kejadian-kejadian itu tentu saja terjadinya di Arab. Adapun kepada kita itu secara isyarat, bukan secara hakiki. Jadi begini, ketika terjadinya seperti kaum Thamud dan Ad yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi itu terjadinya sudah terjadi. Tapi yang akan terjadi itu secara meluas, nggak di Arab, nggak di Indonesia, akan terjadi dengan perbedaan kejadian. Ya, kalau di dunia Arab sana, di Jazirah Arab itu terjadinya adalah seorang budak, betul-betul budak, kemudian melahirkan seorang anak dari majikannya, kemudian anaknya menjadi majikan dan daripada tuannya itu. Nah, kalau di Indonesia isyaratnya seperti itu. Ada seorang anak, qadarullah Allah berikan kekayaan yang luar biasa sampai triliunan. Ya, tetapi orang tuanya sama sekali gak diberi apa-apa, ya. Tapi justru malah ibunya jadi pembantu dan orang bapaknya menjadi tukang kebun seperti itu. Nah, terjadi juga sebaliknya. Apa itu? Ada anak sukses, saking suksesnya dia itu betul-betul berterima kasih sampai mencium daripada kaki orang tua. Sahih enggak itu? Tidak sahih. Sujud dan ruku hanya kepada Allah. Ini yang tidak disadari. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah ta'ala pekan depan hadis yang ke-3 insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.